Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami kelompok 3, Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. tema 2. Kearifan lokal. Kami di sini Sedang berkunjung ke Museum Raja Pustaka. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Arya Damar Satria Jati, nomor absen 5. Saya Kesha Finka Putri, nomor absen 19. Saya Rosa Banget Larasati, nomor absen 30. Saya Nasita Putri, nomor absen 26. Saya Aubrina Reswaris Tioko, nomor absen 7. Saya Habib Nurul Fatah, referensi 16. Saya Jason Adrian Jata, ajar pamungkas dari absen 18. Saya Yudha Surya Valentara dari nomor absen 36. Dan ada satu anggota dari kelompok kami yaitu Willy Putratama yang sedang berhalangan hadir untuk saat ini. Museum Radia Pustaka terletak di Jalan Slamet Riyadi nomor 275, Sriwedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang masih berada di Kompleks Taman Sriwedari, tepatnya di sebelah utara kantor Dinas Pariwisata Kota Surakarta. Museum ini berada di tempat yang strategis. Untuk ke sana, kita dapat menggunakan transportasi umum Batik Solo Trans Koridor 1 dan Koridor 5. Saat pertama kali datang, kita bisa langsung melihat patung Raden Ronggo Warsito, seorang pujangga keraton Surakarta pada abad ke-19. Pada saat kami datang, Museum Radia Pustaka sedang ramai pengunjung dikarenakan pada hari itu diadakan Festival Rojomolo untuk memperingati hari jadi museum yang ke-133 tahun. Banyak kunjungan dari sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa. Sebelum masuk ke museum, pengunjung diharapkan untuk mengisi daftar kunjungan agar dapat didata oleh pihak museum. Oh iya, untuk masuknya Museum Radia Pustaka gratis loh teman-teman. Di sana juga terdapat sejumlah tour guide yang siap membimbing kita. Nah, ini kami sudah masuk ke dalam museumnya nih. Awal-awal terdapat berbagai jenis senapan zaman dulu yang sering digunakan untuk perang. Ruangan yang dikunjungi berikutnya adalah ruangan dengan penuh koleksi topeng dan topi Keraton Kasunanan Surakarta. Dahulu, topi-topi yang dibacang di sini merupakan topi yang dikhususkan dan dipakai oleh orang-orang tertentu saja, yaitu raja dan keturunannya. Di ruangan pertama terbagi menjadi 2 ruangan yang masing-masingnya berisikan sejumlah benda dengan lorong di tengahnya. Ada ruangan khusus koleksi keris yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan corak khasnya masing-masing. Misalnya, Bali dengan sentuhan gading gajah asli. Ternyata ada lemari khusus keris loh sobat. Sekarang jarang ya ada yang menyimpan keris di lemari khusus. Benda yang menarik pandangan kami selanjutnya adalah tombak. Tombak merupakan senjata perang zaman dulu yang paling ditakuti oleh penjajah. Selain senjata-senjata bersejarah, piring peninggalan zaman kejayaan keraton dan pada saat Belanda juga ada loh sobat. Piring-piring ini mempunyai nilai estetika tinggi. Kalau bahasa sekarangnya sih vintage estetik. Berjalan menuju ruang utama, di sebelah kanan dan kiri terlihat koleksi taji yang biasa digunakan untuk adu domba. Nah, sampailah kita pada ruangan tengah. Di sini terdapat sejumlah koleksi wayang, gamelan, uang, serta ruang memorial simulasi ruang kerja pengurus museum, miniatur kapal, dan tentunya Rojomolo sebagai ikonik dari Museum Radia Pustaka. Rojomolo sendiri berbentuk salah satu pewayangan Jawa, yaitu Rojomolo. Dahulu, Rojomolo digunakan sebagai cande atau bagian ujung depan kapal utama Keraton Kasunanan.
Selain Rojomolo, bentuk candi juga beragam. Ada bentuk gajah, rusa, angsa, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kami kunjungan, ruangan tersebut digunakan untuk perlombaan mewarnai adik-adik kecil yang gemesin. Kunjungan kami ditutup dengan memandang berbagai arca dengan karakteristiknya. Kebanyakan arca yang ada di sini adalah arca Ganesha yang masih misteri seluk-beluknya. Begitulah ekspedisi kami ke Museum Radya Pustaka. Sangat menyenangkan mendapat ilmu baru dan dapat melihat secara langsung benda-benda yang memiliki cerita kilas baliknya. Jadi dulunya sebelum namanya Museum Radya Pustaka ini, dulu namanya Pahaman Radya Pustaka. Dan Pahaman Radya Pustaka ini dulu di tempatnya, di rumahnya KRA Sosrodiningrat. Nah, karena masyarakat itu sungkan mau masuk ke rumahnya beliau, akhirnya dipindahlah ke sini. Beliau beli di tempatnya orang Belanda, namanya Johannes Bosselaar. Baru dinamai Museum Radya Pustaka itu tahun 1913, baru masyarakat mau ke sini gitu loh. Diresmiinnya tahun 1913. Icon dari Radya Pustakanya Kalau ikon sendiri sih lebih ke ini ya, Rojomolo. Nah itu kan juga masterpiece-nya Solo kan. Nah, ya, Rojomolo itu. ada lagi. Iya. Kalau masuk itu kan lihat patungnya Sosrodiningrat sama Johannes Albertus Wilken. Nah, yang menerjemahkan naskah Jawa Belanda itu. Ya, itu. Johannes Albertus Wilken itu. Beliau itu kan bukan penulis, dia kayak terjemahin naskah itu, naskah Jawa Belanda. Jadi kayak biar orang Belanda itu juga tahu gitu loh. Nah, kan orang Belanda kan juga bisa ke Jawa tuh. Nah, makanya diterjemahin ke Belanda terus dibawa ke sana gitu. Biar mereka tuh biar belajar juga loh. Oh, sejarahnya Solo kayak gini, sejarahnya kayak gini kayak gitu. Ada dua, yang perpustakaan yang paling belakang sama yang manuskrip. Kalau yang manuskrip itu masuknya harus pakai izin. Kalau misalnya kalian mau penelitian, mau skripsi, itu baru bisa masuk ke manuskrip. Kurang lebih ada 400-an naskah di manuskrip. Kalau yang di Purtaba itu malah ribuan itu bukuan manuskrip. Makasih ya udah menemani kami dalam ekspedisi kali ini. Semoga kisah-kisah yang telah kita bagi bersama dapat menghibur, menginspirasi, dan mengajarkan hal-hal positif kepada sobat di luar sana ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Apa jawab pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi di sini kita lagi kunjungan di Museum Radya Pustaka.